Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat Lukas pasal 23. Satu yang sangat berat rasa hati, dan juga pasal yang tidak kita mengerti. Kita mengira kita mengerti, memahami. Benarkah kita memahami? Kita mengerti kalau Yesus telah disalibkan dan melakukan keselamatan. Kita melihat kerajaan Allah digenapi. Ini adalah yang dituliskan bagi kita. Kita melihat hari ini apa yang Lukas ingin beritahukan kepada kita. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Apakah demikian? Di pasal 23 mencatatkan tentang kematian Yesus. Di sini Lukas ingin menerangkan apa? Di pasal 23 bukan yang terakhir, finish, masih ada pasal 24. Apa yang ingin diterangkan Lukas? Saya memberi tema ke pasal ini, seluruh bumi diliputi kegelapan. Pohon kehidupan dibuka. Bumi tertutup. Seluruh bumi dalam kegelapan. Ada 3 jam lamanya. Jam tengah hari jam 12 sampai dengan jam 3. Di sini terbukalah jalan pohon kehidupan. Kita melihat Lukas pasal 23. Pikiran kita harus kembali kepada di tahun sebelum 2 tahun, kembali ke 2000 tahun yang lalu, di hari Paskah. Hari itu Paskah pada hari Kamis malam sampai hari Jumat sampai jam 6 sore hari Kamis. Hari Jumat jam 6 sore mulai hari Sabat. 2000 tahun yang lalu sebelum Masehi, di hari Paskah jam 12 sampai jam 6 saat itu. Tepat pada hari itu, di hari Paskah. Kita mengenal karena kematian Yesus. Roh Kudus datang pada hari Pantekosta. Setelah hari raya ini masih ada pada hari raya Pondok Tabernakel. Kedatangan kematian Yesus dan datangnya Roh Kudus dalam bertepatan waktu hari itu. Jadi kita percaya bahwa kelahiran Yesus pada hari raya Tabernakel atau Pondok Daun. Pada hari itu sampai pada Paskah. Jadi kita mengatakan di sini kematian Yesus
di usia 33 tahun setengah. Jadi dari hari kematian kita harus kembali kepada 3 waktu Yesus lahir di hari Paskah. Di sini Yesus lahir di hari peraya Pondok Daun. Tuhan menetapkan hari raya menurut waktunya. Jadi kita melihat ayat kemarin di ayat 53. Padahal tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, kamu tidak menangkap aku, tetapi saat inilah kuasa kegelapan itu. Yesus mengajar di bait suci. Pada saat Yesus ditangkap, saat itulah mulainya kuasa kegelapan. Bukan berarti Yesus tidak mau atau tidak rela untuk ditangkap. Tetapi hari biasa kamu tidak bisa menangkapnya, tetapi di saat ini kamu bisa menangkap aku karena aku rela. Kalau aku tidak rela, tidak ada satupun yang bisa mengambil nyawaku. Jadi kuasa kegelapan. Jadi baru bisa menangkap Yesus. Kemudian diadili. Kita sampai di pasal 23. Masih dalam keadaan kuasa gelap. Pada malam itu, pada saat di bukit di Taman Gestani, mereka di situ sesudah mereka merayakan makan malam bersama, perjamuan kudus. Jadi saya menerangkan kita setiap bulan menerima perjamuan sekali. Bagaimana cara kamu mengadakannya? Seringkali saya mengajar para staf gereja atau para pastor, kamu mengambil cawan ini dan roti, kamu harus sering-sering melihat cawan dan roti ini. Jangan melihat orang. Yesus pada waktu malam dia mengambil roti dan cawan itu, dia melihat roti dan cawan. Kalian, matamu apa yang harus kamu lihat, bukan melihat aku. Kita harus melihat cawan dan roti. Untuk mengarah kalian melihat cawan dan roti. Melihat tubuhnya Yesus. Itu titik yang utama. Dia dipecahkan, kemudian dicurahkan darahnya. Kamu melihat Kristus mengalirkan darah, melihat tubuhnya yang terpecah. Itu adalah satu lambang, suatu tanda. Pada saat kamu melihat roti dan cawan itu, kamu melihat tubuh dan darah Yesus yang tercurah. Ini apa sangkutannya dengan hari ini? Hari ini yang ingin saya jelaskan. Jadi kita harus tahu bagaimana mengambil perjamuan kudus. Para pastor, kamu juga mendengar renungan pagi, kamu harus tahu bagaimana mendengar perjamuan kudus.
di satu gereja perjamuan kudus harus demikian dilakukan. Perjamuan kudus dan baptisan itu suatu yang penting. Di pasal 23 pasal 20 sampai ada kebersamaan pada saat di Taman Getsemani, kemudian perjamuan kudus. Di pasal 23 ini saya membagikan dalam tiga bagian, ayat pertama sampai dengan 15, ayat 1 sampai dengan 25, yaitu domba yang tidak tercelah. Domba penebus yang tidak bercelah. Di sini Yesus dibawa kepada Pilatus untuk disidang. Di situ mereka menuduh dia telah agar melarang jangan membayar pajak kepada kaisar, dia menyesatkan bangsa, dan juga dia adalah Kristus, yaitu raja. Di sini Lukas menerangkan, Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Di sini spesial dituliskan, jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Seperti para imam-imam kepala dan juga bertanya kepada, "Apakah kamu anak Allah?" Kamu berkata, "Kamu anak Allah, benarkah? Benarkah kamu anak Allah?" Yesus tidak berkata apa-apa, tidak menjawab mereka. Terhadap statusnya dan juga hubungan dengan Bapa, dia tidak menjawab. Iblis juga mencoba dia, "Apakah kamu anak Allah?" Yesus juga menang, menunjukkan dia benar-benar anak Allah. Di sini sampai Yesus bertanya, "Apakah kamu anak Allah?" Yesus tidak menjawab selain daripada pertanyaan, "Engkaukah anak Allah?" Itu, ya, kamu sendiri yang mengatakan, "Akulah anak Allah." Di sini Pilatus bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, "Engkau sendiri mengatakannya." Yesus benar raja orang Yahudi, tetapi bukan hanya raja Yahudi, tetapi raja setiap orang, yaitu anak Allah. Dia adalah segala sesuatunya. Dia adalah raja. Terhadap statusnya, Yesus tidak menolak. Terhadap tuduhan orang, dia tidak menjawab. Di hadapan orang, dia menjawab, mengakui Bapa, Tuhan adalah Allah Bapanya, dan dia adalah anak Allah. Selain itu dia tidak menjawab lagi. Dia domba penebus yang tanpa bercelah. Karena terbatas waktu, saya tidak meneruskan yang banyak. Di ayat 1 sampai dengan 25, terlebih dahulu dia dihadapi kepada Pilatus. Pilatus tidak menemukan kesalahannya. Orang lain masih ingin tetap untuk membunuhnya. Pilatus tidak ingin membunuhnya, maka
dia diserahkan kepada Herodes karena dia tidak sanggup. Dia karena tidak ingin membunuh Yesus dan juga tidak mendapatkan kesalahannya, tetapi orang banyak ingin membunuhnya. Dia tidak ingin membuat kesalahan bagi orang banyak. Maka dia serahkan kepada Herodes. Terhadap Herodes dia berkata dia dari Galilea. Pas waktu itu adalah Galilea dalam kuasa dari Herodes dan bertepatan Herodes lagi di Yerusalem. Pada waktu itu sebelumnya hubungan Herodes dan Pilatus tidaklah baik. Mereka bermusuhan. Tetapi pada hari itu pada saat Herodes mengembalikan kepadanya, mereka mengadakan persahabatan kembali, maka Herodes sangatlah bersuka gembira dan berharap. Pada saat Herodes melihat Yesus, dia sangat girang, ingin melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan pertanyaan, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Herodes tidak mendapatkan kesalahannya dan tidak berdaya. Herodes tidak Pilatus juga tidak mendapatkan kesalahannya. 3 kali Pilatus tidak mendapatkan kesalahan pada Yesus, demikian juga Herodes. Kemudian kita melihat Herodes mengembalikannya kepada Pilatus. Pilatus ingin sekali membebaskan Yesus. Tetapi mereka orang-orang ingin membebaskan Barnabas. Tetapi Pilatus ingin membebaskan Yesus, tetapi orang banyak ingin membebaskan Barnabas. Kemudian Pilatus berkata 3 kali, saya tidak mendapatkan kesalahan apapun pada atas tuntutan mereka, tetapi mereka tetap berteriak. Dan akhirnya Pilatus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Kemudian melepaskan Yesus, diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Apa yang ingin mereka perbuat, mereka perbuat. Artinya, kalau kamu ingin membunuh dia, ya bunuhlah. Domba Paskah, pas di hari Paskah, Yesus diserahkan bagi orang banyak, di orang-orang Israel. Orang banyak yang ingin menuntut agar Yesus dihukum mati. Kita melihat subtema kedua, ayat 26 sampai dengan 49. Saya beri tema dengan salib. Pertama, domba yang tak bercelah. Di sini ia disalibkan. Dari pasal 26 sampai dengan 49.
Di sini menerangkan jalan menuju disalibkan, mencatat dalam perjalanan apa yang terjadi di situ. Di sini kita melihat Yesus dalam perjalanannya menuju ke salib, pikiran dalam hatinya. Dalam hatinya, dia tahu disalib akan dikenapi semuanya. Dan juga melihat reaksi orang-orang di sekitar terhadap dia. Dan melihat apa yang terjadi pada saat disalib, seperti apel dengan pisang. Seperti kita merasa kita hari ini kita memahami, tetapi kita tidak memahami. Saya berharap harapan saya agar kalian semakin mengerti, kita semakin mengerti. Di ayat 26 ada seorang bernama Simon dari Kirene ditahan untuk menangkapnya, Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib di bahunya supaya dipikul untuk mengikuti Yesus. Ini memberitahukan kita agar kita harus memikul salib kita untuk berjalan pada salib kita. Setiap jalan, setiap anak Allah harus melewati. Ini jalan apa di ayat 27? Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antara banyak perempuan yang menangis dan meratapi dia. Para perempuan menangis dan meratapi dia. Yesus berpaling. Yesus berjalan dalam menuju salibnya. Dia sangat menderita sampai dia tidak sanggup untuk memikulnya. Maka prajurit menangkap seorang untuk memikul salibnya. Mengapa Yesus tidak sanggup untuk memikulnya? Karena seluruh tubuhnya telah babak belur. Dia disiksa dari semalaman. Salib sangatlah berat, lagi pula jalannya menanjak. Dia tidak kuat untuk memikulnya. Kita melihat sifat Yesus manusia. Dia menderita. Prajurit juga melihat dia tidak kuat untuk memikul salibnya, maka prajurit itu menangkap seorang untuk membantu dia memikulnya. Yesus tidak menggunakan obat bius dalam menghadapi semuanya ini. Dia menyerahkan seluruhnya, dia seluruhnya manusia untuk berjalan menuju salib. Dalam hatinya yang terpikir adalah harus yang digenapi. Para perempuan sangat mengikuti dia. Melihat mereka menangis dan meratap, Yesus, kamu begitu sengsara. Mereka tidak tahu penderitaan Yesus agar kita mendapatkan kesembuhan. Penderitaan Yesus memberikan kita kehidupan, memberikan kita untuk mendapat hidup. Yesus berpaling kepada mereka, hai putri Yerusalem, janganlah kamu menangis aku, melainkan tangislah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, akan ada bencana. Saya loncat di ayat 31. Sebab jika orang berbuat demikian dengan kayu hidup,
apakah yang akan terjadi dari kayu kering? Kayu kering itu menunjukkan kita sendiri. Yang terjadi pada kayu kering itu terjadi pada kita. Terhadap kita menghadapi kesulitan kita sebagai manusia, Tuhan memberi pada kita Tuhan tidak tidak memberi kita, bukan tidak perlu untuk mengikuti kesulitan. Di sini kayu kering, kayu hidup. Di situ yaitu kerajaan yang baru. Kayu yang kering, Israel yang lama, kerajaan yang tidak punya kehidupan, lebih sulit, lebih menderita. Jadi Yesus berkata, jangan menangis bagi aku. Yerusalem akan segera dibinasakan, akan cepat dibinasakan dan menghadapi bencana. Bagi kita, dunia sekarang juga menghadapi kesulitan, bencana. Semua rakyat umat Allah akan melewati. Kalau tidak ada manusia, tidak ada orang-orang, itu lebih sulit lagi. Kita kembali di dalam keadaan yang demikian ini. Sekarang dunia dalam kesulitan, dalam cekaman sampar. Virus berubah dan berubah lagi. Suntik vaksin 2 kali, apakah cukup? Bahkan ada orang yang tidak punya vaksin untuk diberikan. Belum lagi tentang ketegangan di antara negara. Hari ini kita menghadapi satu kesulitan yang besar. Yesus berkata, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri. Sebab jika orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apa yang akan terjadi dengan kayu yang kering? Kayu yang kering, mereka tidak punya anugerah. Tangislah dirimu sendiri. Yesus dalam perjalanannya menuju salib merasa dia akan mati, orang kasihan kepadanya, tetapi Yesus berkata, aku adalah kayu yang hidup, aku akan menggenapi segala sesuatunya. Kamu tidak memahami. Menangislah demi dirimu sendiri, jangan menangis untuk aku. Kita melihat selanjutnya Yesus disalibkan. Di suatu tempat pertama, mereka sampai di tempat bernama Tengkorak. Mereka menyalibkan Yesus di situ, dan 2 orang penjahat di antara satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kirinya. Ada 2 orang dihukum mati. Yesus di tengah-tengah mereka. Di situ ada 3 orang. Pada saat disalib, di ayat 34, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus dengan lapang, dia berbaring di salibnya, di kayu salibnya, agar paku tembus dari tangannya, kakinya. Kita tahu berapa sakitnya. Saya pernah sekali
di subcabang melayani, subcabang gereja meminta untuk melepaskan sepatu untuk melayani. Kemudian di situ untuk doa ke pelepasan, pelayanan pelepasan. Itu saya berdoa. Saya berdoa pada orang untuk kesembuhan. Saya meletakkan tangan di kepalanya. Belum menjamah kepalanya dia sudah terjatuh. Boom. Dia jatuh di berlutut di kaki saya. Sakit kepalanya seperti disambar petir. Saya tahu itu sangat yang menderita, seperti mau pingsan. Tapi kami masih untuk tetap tegar. Terus berdoa untuk dia. Sangat sakit sekali. Sakit ini dibandingkan Yesus lebih sakit akan dari Yesus lagi. Tidak bisa dibandingkan. Pada saat paku menebus di kaki Yesus, saat itu saya merasa sakit sampai peluh pun keluar. Sangat sakit. Kemudian saya tahu bahwa tulang saya itu retak. Sayangnya harus istirahat beberapa bulan baru bisa main basket. Sangat sakit sekali pada saat itu saya di kemah persembahan itu saya ingin kalian melihat bagaimana penderitaan ini pada saat dipaku di kayu salib, saat paku menebus pada tangannya, pada kakinya. Anak Allah malah berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mereka hanya melakukan tugas. Mereka tidak memahami apa yang terjadi. Bapa, ampunilah mereka. Sangat sakit, sangat sakit, sangat sakit sekali. Yesus tahu ia menggenapi apa. Prajurit-prajurit itu hanya melakukan tugas. Dia memutuskan untuk menggenapi semuanya itu. Kegelapan meliputi seluruh bumi. Pada saat itu setan berkuasa, setan ingin membunuh dia. Dia pun rela untuk menyerahkan dirinya sendiri. Karena dia percaya kepada Allah Bapa Sorgawi. Dalam hatinya hanya ada Bapa Sorgawi. Tidak berfokus pada penderitaan, kesakitan. Dia hanya melihat apa yang Allah Bapa yang ditugaskan kepadanya untuk menggenapi segalanya. Kita melihat terus Yesus, dia di situ diolok-olok. Yesus tidak peduli akan mereka. Di sini seorang dari penjahat itu berkata, "Ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Pada saat paku telah menebus tangannya, kakinya, napas pun sangat sulit.
Lagi pula seluruh tubuh merasa sakit karena selain dipaku di kayu salib, masih lagi akan penderitaan pada saat dicambuk di bilur-bilurnya, lagi memikul salibnya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan banyak darah dan sangat haus. Satu sangat menderita sekali. Sampai tidak bisa untuk bernapas. Yesus berkata kepada seorang penjahat itu, "Sesungguhnya hari ini juga engkau dan akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yesus dalam perjalanannya setengah tahun sebelumnya, dia di Kasaria Filipi, berjalan sampai menuju kayu salib. Dia berkata, orang itu, "Engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus." Yesus tahu apa yang ia genapi. Dia berkata, ada seorang yang akan bersama dengan aku di Firdaus, bersama dengan Tuhan. Kembali ke Taman Eden, tempat yang disediakan bagi manusia sebagai rumahnya. Di rumah Bapa penuh dengan segala sesuatunya. Dikatakan, aku datang untuk mempersiapkan tempat bagimu. Aku menyiapkan tempat dan menjemputmu sampai kepada Allah Bapa. Demikian kita berjalan di sini melihat apa yang Yesus lakukan, yang dia genapi, yaitu membawa kita ke dalam Firdaus. Pertama, terlebih dahulu dia yang berjalan terlebih dahulu. Dia pertama disalibkan sampai pada saat dia mau mati, sekitar kira-kira jam 3:40, kita melihat ayat 44 sampai dengan 41 yang sangat penting, ayat sangat penting sekali. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah hampir jam 3. Kegelapan meliputi seluruh daerah. Semua tempat penuh dengan kegelapan, yaitu kira-kira jam 12 sampai dengan jam 3. Matahari tidak bersinar. Matahari di situ kelihatan, tetapi matahari tidak kelihatan. Matahari bersinar tetapi menjadi gelap. Seluruh daerah diliputi kegelapan bersamaan dengan juga tabir bait suci terbelah dua. Matahari menjadi gelap. Tabir terbelah dua. Pada saat tabir bait suci terbelah, Yesus berseru dengan nyaring. Tabir terbelah bersamaan dengan Yesus berseru dengan kata ini, "Ya Bapa, di dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Bapa, di dalam tanganmu, Father, into your hand, kuserahkan nyawaku. Into your hand I commit my spirit in you. Di tanganmu I commit, kuserahkan
Yesus menyerahkan rohnya kembali kepada Bapa Sorgawi. Bersamaan terlihat sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus berkata, "Ya Bapa, di dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Pada saat dia berbicara demikian, dia putus napas. Di sini dikatakan ia menyerahkan nyawanya. Nyawanya pergi meninggalkan dia, yaitu ia menyerahkan nyawanya. Dia kata, "Bapa, di dalam tanganku kuserahkan nyawaku," dan demikian ia menyerahkan nyawanya pergi meninggalkan dia, pergi kepada di tangan Allah Bapa. Di sini apa yang terlihat, seluruh daerah diliputi dengan kegelapan. Pada saat Yesus berkata, "Ya Bapa, di dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Tanganmu kuserahkan nyawaku. Di saat itu tabir bait suci terbelah dua. Yesus menyerahkan nyawanya. Bersamaan pada Yesus berkata, ia menyerahkan nyawanya, demikianlah tabir bait suci terbelah dua. Saudara-saudara semua, apa yang kamu lihat di sini? Jalan pohon kehidupan terbuka. Tabir bait suci terbelah. Roh nyawa Yesus masuk dalam ruang Maha Kudus. Maka mengapa Yesus berkata terus, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena apa yang mereka kerjakan mereka tidak tahu." Pada saat ditanya, "Apakah kamu anak Allah?" dia berjawab, "Iya, kami yang mengikuti." "Kamu adalah, apakah kamu raja?" dia berjawab, "Ya, kamu yang mengatakannya." Yesus membuka jalan pohon kehidupan. Di Kejadian pasal 33, Tuhan mengusir manusia keluar dari Taman Eden. Pertama adalah Adam. Manusia pertama adalah Adam. Ini adalah juga Adam yang kedua. Dia menyerahkan dengan pengorbanan akan darahnya, membawa kita untuk menuju pohon kehidupan. Kamu dan aku. Ini yang ditulis oleh Lukas. Bahkan masih ada, kita besok akan meneruskannya. Tuhan memberkati. Saudara semua, mari kita bangkit di hadapan Tuhan. Kita bersama menyembah Tuhan kita. Yesus, kami berterima kasih. Yesus, terima kasih Engkau mengalami segala dipermalukan, diolokkan. Engkau berjalan dalam kayu salib-Mu demi untuk hidup kami. Karena ada Engkau, hidup kami dipulihkan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan.谦卑自己。
所有成为人的样式手走出，带上荆棘流出宝血为世人付出，死在十字架上受孤独。看那天上的地上的，万物因你名屈膝，你配得上为至高，万有伏在你的脚下。看那天上的地上的，万物赞美至高的你，唯有你名远超乎万民之上的名。耶稣，耶稣，刀锋刺激，甘愿痛苦。耶稣，耶稣，谦卑自己，存心顺服。舍弃天上一切权柄，受羞辱，放下所有成为人的样式，手走出，带上荆棘流出宝血为世人付出，死在十字架上受孤独。那天上的地上的，万物因你名屈膝，你配得上为至高，万有伏在你的脚下。那天上的地上的，万物赞美至高的你，唯有你名远超乎万民之上的名。那天上的地上的，万物因你名屈膝，你配得上为至高，万有伏在你的脚下。那天上的地上的，万物赞美至高的名，唯有你名远超乎万民之上的名，唯有你名远超乎万民之上的名，唯有你名远超乎万民之上的名。耶穌咧，今天早上我哋去到 Yesus, di pagi ini adalah doa kami. Kami meninggikan namamu. Kami merenungkan akan namamu. Engkau satu-satunya keselamatan. Tuhan, di pagi ini Engkau sekali lagi berfirman kepada hidup kami. Kami menentukan jalan-Mu. Jalan kayu salib menuju kayu salib-Mu. Yesus, Engkau menuju kayu salib, yaitu untuk memikul segala bekuk kami, dosa kami. Tuhan, di dalam perjalanan ini Engkau dihina, Engkau diolok-olok, Engkau dihujat. Tetapi di jalan Tuhan Yesus, di dalam perjalanan ini Engkau sebatang kara. Bahkan Yesus, Engkau menyerahkan segala keilahian-Mu. Engkau menggunakan sebagai manusia menghadapi penderitaan-Mu. Salib yang berat. Berkali-kali deraan cabuk. Tuhan, apa yang Engkau lakukan? Untuk apa? Yang Engkau lakukan hanyalah untuk kami.
Engkau menginginkan agar segala dosa kami dapatkan pengampunan, agar kami bisa berjalan menuju menjadi pohon kehidupan pada saat manusia tidak tahu, pada saat kami tidak tahu. Bahkan Tuhan, kami masih tetap berjalan pada jalan kami sendiri. Tuhan, saudara semua silakan duduk untuk merenungkan kembali. Merenungkan penderitaan Yesus yang untuk menggenapi kita semua. Kita merenungkan bagaimana pengorbanan Yesus bagi kita. Dalam gerombolan orang, di tengah-tengah keramaian orang, Yesus setapak demi setapak untuk berjalan. Yesus memikul kayu salib yang begitu berat. Bahkan orang lain membantu dia untuk memikul. Yesus menggunakan segenap tenaganya. Yesus, Engkau menuju pada salib-Mu. Yesus, Engkau menghadapi kematian sampai ke tempat tengkorak. Paku yang tertancap di tanganmu di kayu salib terus dioloki, diejek-ejek, menjadi tontonan orang. Bahkan seorang penjahat pun mentertawakanmu. Bukankah Engkau Kristus? Yesus, Engkau penderitaanmu pada saat tengah hari jam 12, seluruh daerah diliputi kegelapan. Engkau di kayu salib, yang ada di hatimu adalah orang-orang semua. Tuhan, Engkau genapi semua ini adalah untuk kami. Hidup kita seperti kayu yang kering. Saat ini Tuhan berkata, anakku, ada apa kepahitanmu yang tidak sanggup engkau lepaskan untuk mengikuti salibku? Kepahitanmu, lepaskan ketidakberdayaan, ketidaksanggup-Mu engkau lepaskan. Seperti di dalam hidupmu, seperti paku yang tertancap begitu dalam hatimu. Kamu tidak sanggup untuk melepaskannya. Kamu tidak sanggup melepaskannya untuk mengikuti Tuhan. Yesus berkata, anakku, lepaskanlah semua itu, agar Aku yang memikulnya, agar semua bilur-bilurku menjamah seluruh sakitmu. Atas menanggapi, memikul segala atas penghinaan orang terhadapmu, ejekan orang. Yesus berkata,
biar aku yang memikulkan untukmu. Yesus sendiri menjamah setiap sakit kita, ketidaksanggupan kita. Yesus berkata, biar aku yang memikul semuanya. Seperti seorang penyamun yang berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Dalam hati kita berseru pada Tuhan, Engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku, ingatlah aku akan keluargaku, ingatlah aku dalam bencana, ingatkanlah aku. Dalam kehempitan, ingatkanlah akan aku. Setiap kali aku melihat segala bilur-bilurmu, pakuan tanganmu, aku tahu Tuhan, ini semua penderitaan ini adalah demi untukku. Seharusnya aku yang memikulnya, tetapi Engkau telah menggantikannya. Yesus, Engkau berkata dengan aku, sesungguhnya hari ini aku akan bersama dengan Engkau di dalam Firdaus. Tuhan, biarlah aku berpegang pada perjanjian ini di hari di mana bumi dipenuhi dengan kegelapan. Tuhan, kiranya biar aku melihat akan terang salib-Mu. Melihat Engkau bagaimana aku bisa melihat bagaimana Engkau menyerahkan nyawa-Mu dan tabir bait suci yang terbelah dua. Tuhan, kami setiap orang menerobosi kegelapan ini untuk masuk dalam jalan kehidupan ini. Tuhan, tolonglah kami setiap orang. Bukalah mata kami, mata rohani kami, agar beri kami iman untuk memohon. Tuhan, kami mau mengikuti-Mu. Kami mau mengikuti-Mu menuju jalan kerajaan ini, jalan pada kehidupan. Tuhan, terima kasih. Karena ada Engkau, dosa kami dibersihkan. Karena ada Engkau, anugerah seperti air yang tercurah. Karena ada Engkau, hidup kami diperbaharui. Mari kita bangkit berdiri. Engkau membebaskan hatimu. Sekarang aku mendapatkan kebebasan karena Yesus telah menyelamatkan aku.
Tuhan, kami memuji-Mu. Kami datanglah kerajaan-Mu. Di dalam hati kami merindukan akan kerajaan-Mu datang. Jadilah kehendak-Mu seperti di bumi dan seperti di surga. Saudara semua, kita melihat hari ini di bumi penuh dengan kegelapan. Kita mohon, kita bersama mohon, kita mohon dengan bawa otoritas yang diberikan dari Tuhan agar kegelapan di dunia ini disinakan, dan kita mohon agar kerajaan Allah meliputi seluruh bumi. Dan kita dalam menghadapi virus ini, menghadapi satu persatu peperangan, bahkan kita berdoa untuk Hong Kong yang penuh dengan perpecahan. Kita mohon agar kerajaan Allah yang berkuasa. Jalan kehidupan terbuka. Di saat bumi diliputi kegelapan, jalan kehidupan tersirat. Ini, saudara semua, ini membawa harapan yang besar bagi kita. Di dunia ini sekarang penuh dengan diliputi kegelapan, tetapi kita punya harapan. Tuhan melakukan apa yang ingin Dia kerjakan. Apa yang Tuhan ingin kerjakan yang tidak bisa terpikirkan dalam hati kita, tetapi Tuhan menggenapi akan kehendaknya. Saudara semua, kita punya harapan. Kita terus mengikuti Yesus. Mari kita pejamkan mata. Di saat bumi diliputi dengan kegelapan dan penuh dengan kesulitan, ada kalanya kita tidak memahami. Seperti para perempuan-perempuan sama, mereka mengikuti mereka dari Galilea sampai Yesus. Orang-orang ini melihat Yesus yang pada Yesus yang Ia genapi, mereka tidak memahami. Mereka berdiri dari jauh dan melihat. Rupanya Yesus, Ia menggenapi kehendak Bapa, Allah Bapa, dengan keselamatan yang abadi, yang kekal. Dia menderita, Dia melihat kita, Dia mewakili kita, Dia mati sebagai menggantikan kita. Dia menyerahkan nyawanya kepada tangan Allah Bapa. Tabir bait suci terbelah dua. Dia demi aku dan kamu membuka jalan yang dipenuhi dengan darah. Dia jalan penebus bagi kita. Dia mau kamu dan aku mengikuti Dia untuk terus berjalan. Kita di dalam roh kita mengikuti Yesus. Masuk dalam ruang Maha Kudus, melewati tabir yang terbelah, menuju di hadapan kemuliaan Allah, berhadapan dengan Allah. Di hadapan Tuhan kita berdiri, karena darah Kristus meliputi kita. Kita diselamatkan, dosa diampuni. Yesus sebagai perantara dalam perjanjian baru membawa kita
dengan Roh Kudus pada hadapan Allah Bapa. Di hari ini, di dalam dunia penuh dengan kegelapan, apakah kita seperti para perempuan dan orang-orang banyak itu? Segala sesuatunya kita tidak paham, tetapi hati kita harus percaya. Kita terus mengikuti Dia. Tuhan menggenapi apa yang tidak kita pahami, tetapi jalan salib kita harus kita lalui. Seperti Tuhan punya kasih karunia anugerah bagi kita, seperti dalam kegelapan ini, aku dalam nama Tuhan Yesus mohon darah Kristus meliputimu, seperti engkau menjadi kayu yang hidup. Walaupun dalam kegelapan penuh dengan anugerah Tuhan, bahkan menggenapi segala karya Tuhan. Di dalam kegelapan ini, kamu semakin tumbuh dewasa. Tuhan di padamu akan digenapi yang tidak bisa diambil oleh setan. Hidupmu akan menangkan terobosi semuanya ini, agar segala kehendak Tuhan digenapi dalam hidupmu. Dan juga kita bersama di setiap saat, dimanapun, setiap waktu, menggenapi kehendak Tuhan. Bapa, tergenapilah kehendak-Mu. Bapa, jadilah kehendak-Mu. Kami mau berjalan dalam jalan-Mu, memikul salib kami, mengikuti-Mu. Mohon Engkau memberikan pada kami, berkati kami setiap anak-anak-Mu. Aku dalam nama Tuhan Yesus memohon agar Roh-Mu mendapatnya bantuan, pertolongan, bahkan lewat-Mu menyelamatkan orang yang Engkau kenali. Di hari ini kamu pasti akan mendapatkan anugerah. Tuhan menyertai-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita besok ketemu lagi. Doa pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.